Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nina Nuraini. Saya lahir di Bandung tanggal 5 Oktober tahun 2002. Saya duduk di kelas 12 IPA Madrasah Aliyah Nurul Falah Cililin. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 IPA Madrasah Aliyah Nurul Falah Cililin. Di sini saya akan membahas Bani Umayyah 1 yang saya pelajari di kelas 11 semester 1. Di sini ada peta konsep, yaitu akan menyebutkan apa saja yang akan dibahas. Yang pertama, proses lahirnya Bani Umayyah. Yang kedua, fase pemerintahan. Yang ketiga, khalifah-khalifah yang menjabat. Yang keempat, khalifah yang terkenal. Dan yang terakhir, masa lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah 1. Yang pertama dibahas yaitu proses lahirnya pemerintahan Bani Umayyah 1. Proses lahirnya Bani Umayyah 1 Damaskus. Lahirnya Bani Umayyah 1 Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyat di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Karena pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas masyarakat Islam menggantikan Khalifah Utsman tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah, maka berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya. Salah satu caranya ialah Muawiyah dan kelompoknya memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Ali lah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Isu ini termakan oleh beberapa pembesar di kalangan umat Islam seperti Siti Aisyah, Jubair bin Awam, dan Dahlal bin Ubaidillah. Perang ini disebut dengan Perang Jamal karena Siti Aisyah memimpin perang dengan menggunakan unta. Yang kedua yaitu fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1. Selama 92 tahun Bani Umayyah berdiri dapat dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan, yaitu fase pertama yaitu fase pembentukan dan pembinaan. Pada fase pertama ini, yaitu fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan, dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi, sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab Oriented, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada fase pertama ini peluasan wilayah berjalan sangat cepat. Islam masuk sampai wilayah-wilayah pelosok di 4 benua yaitu Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Wilayah imperium-imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, dan Gotia, dan banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang besar. Khusus imperium besar Yunani pada saat itu telah lemah dan semua wilayah telah dikuasai oleh imperium yang baru muncul yaitu Islam Bani Umayyah 1. Fase yang kedua yaitu fase kemajuan. Pada fase kedua ini yaitu fase kemajuan, dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah 1 Damaskus. Pada fase ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, seperti di wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, jauh dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Islam dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi seperti Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia, Abdullah bin Abi Sarah di India, dan Tariq bin Ziyad di Eropa atau Andalusia. Pada fase ini, Bani Umayyah 1 sudah mampu menciptakan beberapa peradaban yang mempunyai kualitas tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaan Bani Umayyah 1 diantaranya yang pertama ilmu pengetahuan seperti qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Yang kedua
berupa bangunan fisik seperti istana, masjid, pengairan, irigasi, dan jembatan. Yang ketiga, fasilitas pendidikan seperti kutab, halaqah di masjid, dan majelis munadaroh. Yang keempat, dan departemen pemerintahan seperti Nizamul Ma'al keuangan, siasi politik, harbi keamanan, idari administrasi, dan kadi hukum, jawatan pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Fase yang ketiga yaitu fase lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah I. Pada fase ini yaitu fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya, yaitu Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak terjadi pemberontakan, dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu putra dari Khalifah Walid. Khalifah ke-12 yaitu Yazid bin Walid, dan Khalifah ke-13 yaitu Ibrahim bin Walid. Lemahnya Bani Umayyah I pada fase ini terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah I. Sementara di luar kekuasaan Bani Umayyah I sedang berkembang pesat beberapa kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hijaz dan Persia, Bani Fatimiyah di Mesir, dan Tohiriyah di Maroko. Sedangkan kekuatan baru yang berhadapan langsung dengan Bani Umayyah adalah Abbasiyah. Peperangan yang dilancarkan kedua kekuatan ini berjalan secara terbuka hampir di semua wilayah Bani Umayyah I, dan pada akhirnya kekuatan Abbasiyah lah yang memenangkan pertempuran tersebut. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah I tersebut tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah kalah melawan keturunan Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu khalifah-khalifah yang menjabat di Bani Umayyah I. Khalifah-khalifah tersebut ialah: yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan dari 40-60 Hijriah. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah dari 60-64 Hijriah. Yang ketiga, Muawiyah II bin Yazid dari 64 Hijriah. Yang keempat, Marwan bin Hakam 64-65 Hijriah. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan 65-86 Hijriah. Yang keenam, Walid bin Abdul Malik 86-96 Hijriah. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik 96-99 Hijriah. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz 99-101 Hijriah. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik dari 101-105 Hijriah. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik 105-125 Hijriah. Yang ke-11, Walid bin Abdul Yazid 125-126 Hijriah. Yang ke-12, Yazid bin Walid 126 Hijriah. Yang ke-13, Ibrahim bin Walid dari 126 Hijriah. Yang ke-14, Marwan bin Muhammad 127-132 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Yang pertama yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dalam sejarah perkembangan Bani Umayyah I karena keberanian beliau pada saat memproklamirkan Bani Umayyah I tahun 40 Hijriah. Pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah yang terakhir Khulafaur Rasyidin. Meskipun Muawiyah memproklamirkan Bani Umayyah dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, akan tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang sangat mendukung perkembangan Bani Umayyah. Kebijakan tersebut adalah: yang pertama, membentuk departemen dan duta. Fungsi dari departemen ini adalah menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai wilayah di dunia. Yang kedua, Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah di daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Yang kedua yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah ke-6 Bani Umayyah, Walid bin Abdul Malik, memerintah bersamaan dengan permintaan bantuan dari pemerintahan Gotiyah Barat kepada Islam. Oleh Khalifah Al-Walid, permintaan itu dipenuhi dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad.
Misi Islam tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad tersebut berhasil memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Karena pasukan Islam berhasil melaksanakan tugasnya dengan mengusir pasukan Jerman, maka oleh penguasa Gothia Barat sepeninggalan Raja Witiza mempersilahkan Tariq dan pemuka Islam lain boleh berdakwah di wilayah Andalusia dengan bebas dan aman. Yang ketiga yaitu Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan bin Hakam adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara dan berani. Beliau ahli pembaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkenal, terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Beliau terkenal dan berjasa dalam menentukan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa karena pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Marwan adalah khalifah yang berani memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Dengan kebijakan tersebut menyebabkan pemerintahan pada masa Khalifah Marwan menjadi kondusif dan program khalifah dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan khalifah-khalifah lainnya. Yang pertama, jabatan khalifah yang ada di pangkuannya ditawarkan terlebih dahulu kepada rakyat. Akan tetapi mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, beliau lebih mementingkan agama daripada politik. Yang ketiga, mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Yang keempat, menyiarkan Islam dilakukan atau disiarkan dengan cara damai. Yang kelima, adil terhadap semua pihak. Yang keenam, sopan dan santun dalam bertutur. Yang ketujuh, mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Yang kedelapan, membuka forum untuk masyarakat luas, bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. Yang kesembilan, masa pemerintahannya yang singkat 3 tahun, akan tetapi mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur, sehingga sulit mencari orang miskin untuk mengeluarkan zakat pada saat itu. Yang kesepuluh, memberi instruksi kepada gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Yang selanjutnya yaitu masa lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah I. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor dalam. Sistem monarki yang dipakai oleh pemerintahan Bani Umayyah I dalam proses peralihan kepemimpinan memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemah dan hancurnya Bani Umayyah I. Putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah pengganti khalifah sebelumnya masih kecil dan kurang profesional. Khalifah-khalifah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan tidak dapat memberikan satu pemikiran untuk perkembangan pemerintahan ke depan. Mereka seperti boneka yang siap dipermainkan kapan dan di mana saja, sehingga yang mengendalikan pemerintahan adalah para pembesar istana seperti Perdana Menteri, pengawal istana, dan pengawal khalifah, serta perilaku amoral dan para khalifah dan para pembesar khalifah Bani Umayyah termasuk faktor internal yang ikut memberi pengaruh terhadap kehancuran Bani Umayyah I. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor luar. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah ditandai oleh ahli sejarah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah I yang pada saat itu telah menurun hampir di semua wilayah kekuasaannya. Serang menyerang antara Bani Umayyah I dengan kekuatan baru Abbasiyah menambah dan mempercepat faktor lemah Bani Umayyah I. Dan kekuatan lain di luar Abbasiyah seperti kerajaan Nasrani di Eropa dan kekuatan Persia serta Bizantium di wilayah timur menjadi kekuatan-kekuatan di luar Abbasiyah yang menantang kekuasaan Umayyah I. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor eksternal penyebab hancurnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan Abbasiyah, Persia, dan kerajaan-kerajaan Nasrani. Munculnya kekuatan-kekuatan baru tersebut sekaligus menjadi penantang bagi kekuasaan Bani Abbasiyah I Andalusia. Yang selanjutnya yaitu faktor pemicu runtuhnya Bani Umayyah I. Yang pertama, banyaknya perebutan kekuasaan di dalam maupun di luar istana. Adanya dendam di kalangan para pemimpin. Harta kekayaan dan wilayah kekuasaan yang terlalu melimpah atau luas.
Sikap tidak senang masyarakat terhadap khalifah-khalifah yang memimpin. Dan yang terakhir, peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Mungkin dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu saya dalam proses pembuatan tugas ini. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.